Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ledakan. Koutao yang tumpul dan kuat terdengar lagi dan lagi di ruang pribadi. Fusan dan Ni Beihu, yang terbiasa dengan asteris-asteris pembangkit tenaga listrik, tidak bisa menahan gemetar ketika mereka melihat adegan ini. Huang Yuncong memancarkan warna yang menyakitkan di antara alisnya, tangannya di lengan bajunya terkepal erat, dan kukunya tenggelam ke dalam dagingnya. Sebagai seorang ayah, melihat putranya dipaksa untuk bersujud lagi dan lagi, bagaimana dia tidak membenci? Tidak tertekan. Tapi dia hanya bisa menanggungnya. Dalam situasi hari ini, tidak ada kesempatan baginya untuk membalas dendam. Setelah ini selesai, dia dan seluruh keluarga Huang di belakangnya akan menderita bencana yang tidak terduga. Inilah akhirnya. Setelah beberapa saat, Su Yi tiba-tiba membuka mulutnya, sedikit kecewa. Ketika dia meninggalkan Juxianlou kemarin, dia punya firasat bahwa Huang Qianjun akan membalas. Tapi saya tidak menyangka pada akhirnya, saya duduk di sini dan tidak bergerak sama sekali, dan seseorang membantu saya menyelesaikannya. Ini membuat Su Yi tidak memiliki banyak rasa pencapaian. Fusan menghela nafas lega. Dia telah gugup sebelumnya, khawatir Huang Yuncong akan kehilangan kendali atas emosinya dan melakukan sesuatu. Untungnya, ini tidak terjadi. Terima kasih. Tuan Su telah menunjukkan belas kasihan. Huang Yuncong menundukkan kepalanya, suaranya serak. Aku bilang, aku tidak suka memanfaatkan situasi untuk menindas orang, tapi kamu beruntung hari ini. Su Yi menatap Huang Yuncong dalam-dalam, lalu bangkit dan berjalan keluar dari ruangan yang elegan. Jika dia melakukannya sendiri hari ini, akan ada kepala di sini. Sayangnya, Huang Yuncong dan yang lainnya mungkin tidak menyadarinya sama sekali, jika tidak, mereka akan senang bahwa mereka masih hidup sekarang. Huang tua, saya menyarankan Anda untuk membuang pikiran balas dendam Anda di masa depan, jika tidak, saya khawatir Anda harus mengambil nyawa semua orang di keluarga Huang Anda. Melihat Su Yi pergi, Fusan dengan dingin memperingatkan Huang Yuncong, dan buru-buru mengusirnya. Kamu bisa melakukannya sendiri. Ni Beiyu kehilangan akal untuk menonton kesenangan dan pergi. Hanya ada 3 orang yang tersisa di ruangan yang elegan, Huang Yuncong, Huang Qianjun, dan Huang Yin. Sosok Huang Yuncong bergoyang, seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatannya. Dia merosot di kursi, matanya kosong, dan seluruh orang tampaknya telah menua sekaligus. Ayah! Huang Qianjun menangis, dahinya patah, wajahnya berlumuran darah dengan air mata, dan dia terlihat sangat asteris-asteris dan menakutkan. Di satu sisi, Huang Yin memegang erat tangannya yang terputus, wajahnya pucat dan transparan karena kehilangan banyak darah. Satu langkah yang salah, kebencian abadi yang hampir ditempa. Setelah waktu yang lama, Huang Yuncong pulih dari mati rasa, dan berkata dengan suara serak, "Nak, kamu harus ingat bahwa jika kamu tidak menjadi Grandmaster atau Pangeran di masa depan, kamu harus pembalasan dendam." Berbicara tentang akhir, suara itu telah membawa kelelahan dan kepahitan yang kuat. Patriark, apakah ini masalahnya? Mata Huang Yin penuh dengan keengganan. Huang Yun buru-buru duduk tegak, wajahnya dingin dan menakutkan, dan dia mengatakan kata demi kata, jika Anda berani menimbulkan masalah, jangan salahkan saya karena membunuh kerabat saya dengan benar. Huang Yin membeku dan terdiam. Pada saat ini, Huang Qianjun, seorang anak laki-laki yang suka bermain-main, akhirnya menyadari kekejaman kenyataan. Bahkan keluarga Huang mereka, ada kalanya mereka harus menelannya. Dan semua ini berkat menantu keluarga Wen. Lantai pertama gedung Juxian. Ketika sosok Su Yi baru saja muncul di pintu masuk tangga, seorang pria paruh baya kaya dengan pakaian brokat yang telah menunggu di sana menundukkan kepalanya dan menundukkan pinggangnya, dan berkata dengan datar. Aku tahu Su Gongzi bisa menyelamatkan dirinya dari bahaya hari ini dan kembali dengan selamat. Orang ini adalah Yue Tianhe, pemilik Juxianlou, karakter dengan tangan dan mata di kota Guangling. Ketika Su Yi tiba sebelumnya, dia masih dalam mood Schadenfreude, tetapi saat ini, wajahnya penuh dengan senyum antusias. Papan nama Juxianlou ini sangat keras, dan tidak ada banyak kerugian.
Su Yi dengan ringan menyindir. Yue Tianhe tersenyum malu, tetapi dia berkulit tebal dan berkata dengan malu, Tuan Muda Su memuji Yue Mou dengan malu. Datang sebagai tamu, semuanya gratis. Su Yi mendengus, tidak banyak bicara, dan langsung pergi keluar Juxianlou. Tuan Kota Fusan dan Ni Hu mengikuti. Tuan Fu, Tuan Ni. Yue Tianhe buru-buru memberi hormat. Untungnya, Tuan Muda Su baik-baik saja kali ini, jika tidak, saya akan menghancurkan menara Juxian Anda terlebih dahulu. Fusan mendengus dingin dan pergi tanpa melihat ke belakang. Sampai sosok Su Yi, Fusan, dan Ni Beihu menghilang di luar gerbang, Yue Tianhe berdiri tegak dan menyeka keringat dingin di dahinya. Sampai sekarang, jantungnya berdetak kencang dan dia ketakutan. Jika saya tahu bahwa Su Yi memiliki kemampuan yang luar biasa, bagaimana saya bisa berani mengabaikan seperti sebelumnya? Yue Tianhe bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat bingung, bagaimana bisa orang sampah seperti Su Yi berselisih dengan Fusan dan Ni Beihu. Ini benar-benar menumbangkan imajinasinya. Di luar gedung Juxian. Tuan Fu, Tuan Muda Su, jika tidak ada yang lain, bawahan saya akan pergi dulu. Kata Ni Beihu dengan sungguh-sungguh. Fusan mengangguk dan berkata, jangan membocorkan apa yang terjadi hari ini. Sampai Ni Beihu berbalik, Su Yi teringat sesuatu dan tiba-tiba berkata, Tuan Ni, putramu tidak buruk. Ni Beihu berhenti di langkahnya, tidak melihat ke belakang, dan terus maju, tapi senyum muncul di alisnya. Di hati ayahnya, putranya Ni Teng memiliki keluhan dan keluhan yang jelas. Kota Guangling semua salah paham tentang Su Yi. Siapa yang mengira dia adalah teman penguasa Ling Yao? Untungnya, Tenger mendapat sedikit bantuan dari Su Yi ini, mungkin di masa depan, kita dapat lebih mengkonsolidasikan hubungan. Ni Beihu mulai merenung di dalam hatinya. Pada saat ini, Su Gongzi telah menebak identitas Tuan Kabupaten Ling Yao. Fusan tersenyum hangat dan berbicara dengan hormat. Su Yi mengangguk dan berkata, aku hanya tidak menyangka dia akan mengirim seseorang untuk mengikutiku akhir-akhir ini. Kalau tidak, Tuan Fu mungkin tidak akan bisa sampai ke Juxianlou secepat ini. Senyum Fusan membeku, dan dia dengan cepat menjelaskan, jangan salah paham, Tuan Muda Su, dia benar-benar putri. Tuan Fu tidak perlu menjelaskan, apapun yang terjadi, Tuan Fu telah membantu saya hari ini, dan saya tidak pernah suka berhutang. Jika Tuan Fu memiliki sesuatu yang tidak dapat diselesaikan di masa depan, Anda dapat datang dan menemukan Su. Setelah mengatakan itu, Su Yi berbalik. Dipakai di Xingyi, berjalan di tengah keramaian, sendirian. Saya khawatir ada banyak rahasia yang tidak diketahui tentang Su Yi. Fusan menyaksikan Su Yi menghilang, dan kemudian mengalihkan pandangannya kembali. Dia juga memiliki banyak keraguan di hatinya, tetapi dia juga tahu bahwa beberapa hal tidak dapat ditanyakan dengan gegabah. Hal terpenting saat ini adalah kembali ke penguasa Kabupaten Ling Yao. Mansion Tuan Kota, halaman lain. Di bawah pohon sicamore yang rindang, Zijin dengan tenang mendengarkan laporan Fusan. Sepasang mata sejelas dan seterang mata musim semi. Meskipun dia hanya mengenakan rok panjang polos dengan lengan lebar saat ini, dia masih tidak bisa menyembunyikan aura mulia yang terpancar dari seluruh tubuhnya. Maksudmu, Tuan Su pergi ke rapat sendirian dan tetap tenang dari awal sampai akhir. Setelah mendengarkan narasi Fusan, mata bintang Zijin dipenuhi dengan pemikiran. Iya, ngomong-ngomong, sebelum pergi, dia mengatakan sesuatu yang aneh. Fusan merenung. Bicara dan dengarkan. Viola sangat tertarik. Fusan menjawab dengan hormat, dia berkata bahwa dia tidak pernah suka memanfaatkan situasi untuk menindas orang lain. Acara hari ini dianggap beruntung oleh Huang Yunchong. Beruntung. Mata bintang ungu-ungu bersinar dengan cemerlang, sepertinya bahkan jika kamu tidak pergi, Tuan Su akan memiliki cara untuk menghadapinya. Ngomong-ngomong, dia seharusnya sudah menebak identitasku, kan? Fusan mengangguk. Apa reaksinya? Tanya Zijin. Ini. Fusan ragu-ragu sejenak, tetapi masih berkata, Tuan Wilayah, dia menduga bawahannya diam-diam memperhatikannya akhir-akhir ini. Zijin merasa sedikit tegang, Tuan Su marah. Fusan menggelengkan kepalanya dengan cepat, itu tidak benar.
Dia hanya mengatakan bahwa bawahannya telah membantunya. Jika dia menghadapi hal-hal yang merepotkan di masa depan, dia bisa pergi kepadanya untuk meminta bantuan. Zijin mengangguk dan berkata, Paman Fu, kamu pergi dulu. Iya. Fu San berbalik. Purple Jin langsung masuk ke kamar di halaman lain. Di dalam ruangan, Xiao Tiankui, yang terlihat kurus, sedang membuat teh, sikapnya santai, dan wajahnya jauh lebih cerah. Ketika dia melihat Zijin masuk, Xiao Tiankui berkata dengan santai, saya baru saja mendengar percakapan Anda. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Fusan pergi ke Juxian Lou kali ini, tetapi dia membantu. Kemudian Huang Yuncong membantu, jika tidak, dengan Tuan Su. Artinya, mereka takut nyawa mereka tidak terjamin. Ungu Viola ragu-ragu. Katakan apa yang kamu inginkan, tidak ada orang lain di sini. Xiao Tiankui tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Zijin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, kakek, semua informasi yang kami temukan membuktikan bahwa Tuan Su bukan orang yang luar biasa, atau sosok abadi yang tak terduga. Dia hanya menantu laki-laki. Keluarga Wen, mengapa kamu masih sangat menghargainya? Xiao Tiankui tertawa dan berkata dengan emosi, ketika Anda mencapai usia saya, Anda akan menemukan bahwa apa yang disebut identitas, status, dan kekuatan tidak penting. Yang penting adalah keadaan pikiran, kebijaksanaan, dan Taoisme. Dengan sarana dan penglihatan yang ditunjukkan Tuan Su hari itu, saya tidak akan terkejut jika dia adalah penguasa dunia. Tapi dia adalah murid yang ditinggalkan dari rumah pedang King He, dan keluarga Wen tidak dianggap serius. Menantu, ini adalah hal yang paling aneh. Mata Xiao Tiankui menjadi dalam dan dia berkata, sudah pasti Tuan Su pasti memiliki rahasia yang tidak dapat kita ketahui. Inilah yang paling ditakuti oleh Tuan Su. Xiao Tiankui mengangkat matanya dan melihat bahwa Zijin masih memiliki keraguan di hatinya, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, gadis, jangan terlalu banyak berpikir, jangan lupa, karena saya minum obat yang diresepkan oleh Tuan Su. Rebusan, luka di tubuhnya sekarang telah sembuh 7 hingga 78. Hanya mengandalkan metode hidup kembali ini sudah cukup untuk membuktikan betapa menakjubkannya Tuan Su. Zijin mengangguk lagi dan berkata, resep ini benar-benar luar biasa. Xiao Tiankui tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata dengan ekspresi serius, besok pagi, kita akan dapat bertemu Tuan Su, Anda harus ingat untuk tidak bersikap kasar, apalagi mengabaikan. Zijin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kakek, kamu telah mengingatkanku berkali-kali akhir-akhir ini. Apakah kamu pikir aku tipe orang yang tidak tahu harus berbuat apa? Xiao Tiankui tertawa dan berkata dengan santai, jangan salahkan kakek karena bertele-tele, saya pikir saya akan mati hari itu, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan berbalik dan meminta Tuan Su untuk menyelamatkan hidup saya dan mendapatkan kembali hidup saya. Hidup, kakek, aku, bahagia. Keluarga Wen, Aula Klan. Saudaraku, baru saja datang berita bahwa Limbah Suyi dibawa ke Juxian Lou oleh keluarga Huang. Wen Changqing buru-buru berjalan ke aula dengan senyum di wajahnya, tidak ada kecelakaan, anak ini harus dibersihkan sampai mati. Dia memiliki wajah putih dan tidak berjanggut, dan matanya gelap. Dia adalah paman kedua Wen Lingsui. Beberapa hari yang lalu, dia membuat banyak omong kosong dan membuat Tuan Wei Zeng yang sangat marah. Dia seharusnya memberinya pelajaran yang bagus. Ekspresi Patriark Wen Changjing datar, siapa yang mengira bahwa sebelum kita bisa bergerak, anak ini akan memprovokasi kepala Huang Qianjun, aku belum pernah melihat orang mati seperti itu. Wen Changqing tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, saya memiliki sesuatu yang membingungkan, bukan karena basis kultivasi Suyi dihapuskan sedini setahun yang lalu, mengapa dia bisa mengalahkan Huang Qianjun dan rombongan itu kemarin. Setelah jeda, dia mencibir, ngomong-ngomong, aku tidak percaya orang lumpuh bisa membuat badai. Wen Changqing juga tertawa dan berkata, aku juga berpikir begitu. Ketika Suyi berada di King He Sword Mansion, dia memiliki tahap ketiga, penguatan tendon, di alam yang menggerakkan darah. Tetapi karena kecelakaan, basis kultivasinya menghilang, ki dan darahnya lemah, dan fondasinya runtuh. Pada saat itu, beberapa tokoh besar di King He Sword Mansion menawarkan bantuan, tetapi tidak berhasil.
Sejak itu, Su Yi telah menjadi sampah dan ditinggalkan oleh rumah pedang King He. Masalah ini tidak hanya jelas bagi Wen Changjing dan Wen Changqing, tetapi juga diketahui oleh seluruh kota Guangling. Dalam keadaan seperti ini, Wen Changjing tidak percaya bahwa Su Yi masih memiliki kemungkinan untuk mengembangkan kembali seni bela diri. Jangan sebut putra ini, besok di pesta ulang tahun wanita tua itu, Huang Yunchong, kepala keluarga Huang, juga akan datang untuk merayakan ulang tahunnya. Jika Anda bertanya padanya saat itu, Anda akan tahu kebenaran dari apa yang terjadi. Di Juxianlou, Wen Changjing berkata dengan santai. Menantu yang tidak penting, tidak layak mendapatkan terlalu banyak perhatian. Berbicara tentang pesta ulang tahun besok, Wen King, apakah kamu siap? Wen Changjing bertanya. Wen Changqing mengangguk, beberapa klan dan kekuatan yang dekat dengan keluarga Wen kami telah mengindikasikan bahwa mereka pasti akan datang ke pesta ulang tahun besok. Hanya saja, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, saudaraku, kamu juga tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, situasi keluarga Wen kami tidak sebaik sebelumnya. Di antara 3 klan besar di kota Guangling, kami sudah di posisi bawah. Dalam keadaan seperti itu, tidak mudah untuk mengundang beberapa orang penting dan berkuasa untuk berpartisipasi dalam perjamuan ulang tahun. Wen Changjing mengerutkan kening dan berkata, di mana masalahnya? Wen Changqing berkata dengan getir, ini adalah istana Tuan Kota. Rumah Tuan Kota. Wen Changjing tenggelam dalam hatinya dan menyadari keseriusan masalahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan para penulis telah menurun dan tidak sebaik sebelumnya. Sebaliknya, keluarga Huang dan keluarga Li, yang juga merupakan 3 klan utama di kota Guangling, berkembang pesat dan kekuatan mereka menjadi semakin makmur. Perbandingan seperti itu membuat rumah Dewen semakin tak tertahankan. Baru-baru ini, ada banyak desas-desus di kota Guangling, yang mengatakan bahwa dalam 10 tahun, keluarga Wen akan dikeluarkan dari 3 klan Guangling. Ini telah menjadi penyakit jantung pria hebat dari keluarga Wen. Oleh karena itu, ulang tahun ke-80 wanita tua keluarga Wen dianggap sebagai prioritas utama oleh keluarga Wen. Tujuannya adalah menggunakan perjamuan ulang tahun ini untuk menunjukkan otot ke dunia luar, dan memberi tahu semua orang di kota Guangling bahwa warisan keluarga Wen masih ada dan tidak dapat difitnah. Semakin banyak orang hebat, semakin mereka akan membuktikannya. Singkatnya, ini untuk mengundang beberapa orang besar untuk membantu keluarga Wen, mendukung adegan. Dalam rencana keluarga Wen, jika penguasa kota, Fusan, dapat diundang untuk menghadiri pesta ulang tahun besok, itu seperti mengundang pilar, yang dapat dengan mudah mendukung adegan keluarga Wen. Ketika berita menyebar, siapa di dunia yang berani mengatakan bahwa keluarga Wen tidak sekuat sebelumnya? Jika Tuan Fu tidak datang, orang-orang besar yang datang ke pesta ulang tahun akan berpikir bahwa sekarang keluarga Wen kita tidak dapat mengundang Tuan Fu, Dewa Agung. Wajah Wen Changjing sedikit gelap. Segera, dia menarik napas dalam-dalam, menatap Wen Changqing, dan mengucapkan kata demi kata. Kamu akan pergi ke mansion Tuan Kota nanti. Bagaimanapun, tolong undang Tuan Fu untuk menghadiri pesta ulang tahun besok. Wen Changqing membeku di mana-mana, bibirnya bergumam, saudaraku, hari ini, saya secara pribadi telah mengunjungi rumah Tuan Kota 3 kali, dan setiap kali saya ditolak, bahkan wajah Tuan Kota tidak melihat. Wen Changjing mengertakkan gigi dan berkata, jika Anda pergi lagi, Tuan Fu tidak akan setuju, Anda akan menghabiskannya di mansion Tuan Kota, saya tidak percaya itu, berdasarkan persahabatan antara keluarga Wen kami dan dia selama ini. Tahun, dia masih selalu bisa aku tolak. Wen Changqing mengangguk dengan hati yang berat dan menghela nafas, jika wanita tua itu ada di kota Yujing, siapa yang berani meremehkan keluarga Wen kita di kota Guangling? Wen Changjing terdiam dan pikirannya kacau. Pada saat ini, seorang pengawal datang dengan tergesa-gesa dan melaporkan sesuatu. Su Yi kembali ke rumah Wen. Apakah kamu yakin dia tidak terluka sama sekali? Wen Changqing mau tidak mau bertanya, ekspresi heran. Hu Chong memikirkannya dengan serius, dan berkata, dari luar, kelihatannya tidak terluka. Wen Changqing tercengang, bagaimana ini mungkin? Huang Qianjun sangat dipermalukan,
bagaimana keluarga Huang bisa membiarkan Sui pergi begitu mudah? Pasti ada yang salah. Kakak, bagaimana menurutmu? Wen Changjing tidak bisa tidak melihat ke arah Wen Changjing. Wen Changjing berkata dengan tidak sabar, dibandingkan dengan perjamuan ulang tahun wanita tua itu besok, apakah dia Sui hidup atau mati adalah kentut. Wen Changjing kehilangan kata-kata. Matahari sore bersinar melalui kisi-kisi jendela, memancarkan cahaya kemana-mana. Sosok Sui terbenam dalam tong kayu, matanya tertutup, dia bernafas, dan wajahnya yang bersih penuh ketenangan. Mulai besok, resep pendinginan tubuh baru akan digunakan. Untuk waktu yang lama, Sui menghembuskan napas panjang, napasnya seperti panah yang menembus udara, kuat dan panjang, dan ada suara angin dan guntur yang samar. Saat ini, kultivasinya telah mencapai tingkat pemurnian kulit pada tahap awal pemindahan darah. Level selanjutnya adalah daging olahan. Budidaya situasi ini secara ekstrim, ketika daging dan darah santai, itu selembut batu giok, dan ketika kencang, itu sekuat besi halus, yang dapat menahan luka senjata biasa. Saat menghaluskan kulit, nilai bahan obat yang dikonsumsi oleh pemandian obat harian adalah 500 tael. Tetapi jika Anda melunakkan daging dan darah, Anda akan mengkonsumsi sekitar 1.500 tael bahan obat setiap hari. Hanya dengan cara ini saya dapat bekerja sama dengan latihan tubuh Song He, memungkinkan saya untuk melunakkan daging dan darah yang paling kuat dan kuat. Kekuatan. Sui bangkit dari tong, mengenakan pakaiannya, dan duduk bermeditasi di dekat jendela. Baru 6 hari sejak dia mulai berlatih lagi. Meskipun dia telah mencapai kesempurnaan tahap pemurnian kulit dalam satu gerakan, biayanya 3.000 tael perak penuh. Saat ini, 10.000 tael perak yang disumbangkan oleh Zijin hanya tersisa 7.000 tael. Menurut perkiraan Sui, jika Anda mulai berlatih di tingkat pemurnian daging, 7.000 tael perak ini hanya dapat mendukung 4 atau 5 hari. Sebagai orang normal, Anda tidak mampu membayar biaya yang luar biasa seperti itu. Luangkan waktu untuk pergi ke Gunung Yuncang. Jika kamu dapat menemukan obat mujarab, itu akan lebih baik. Sui merenung dalam hatinya. Berbeda dari ramuan biasa, eliksir lahir dengan mandi dalam energi spiritual. Di Great Wilderness Kyushu, selain eliksir kelas, bahan surgawi dan harta karun bumi, eliksir lainnya dapat dengan mudah dibeli. Tetapi di wilayah Zhou yang agung ini, apalagi harta surga dan bumi, ramuan biasa dapat disebut langka, yang masing-masing sangat berharga dan sulit untuk ditukar. Bagi Sui, ini bukan apa-apa. Di alam darah, tidak ada obat mujarab, dan bahan obat biasa dapat digunakan sebagai gantinya. Itu hanya membutuhkan lebih banyak waktu dan uang. Setelah beberapa saat, Sui bangkit dan datang ke halaman, seperti sebelumnya, mulai berlatih teknik penempaan tubuh bangau pinus. Dengan cara ini, itu mungkin. Terlebih lagi, jika Anda ingin melampaui diri Anda sendiri di kehidupan sebelumnya, tentu saja Anda tidak boleh lengah. Pagi selanjutnya. Sebelum fajar, keluarga Wen sibuk. Hari ini adalah ulang tahun ke-80 wanita tua itu, dan akan ada banyak orang hebat yang datang. Insiden ini telah menyebar ke seluruh kota Guangling dan menarik banyak perhatian, dan tidak ada yang berani mengabaikannya. Hanya saja kegembiraan ini tidak ada hubungannya dengan Sui. Di keluarga Wen, dia hanyalah menantu yang tidak penting. Ketika orang lain sibuk, dia berjalan keluar rumah seperti hari-hari sebelumnya, berjalan santai di luar kota, dan berjalan di sepanjang sungai Dacang. Di kejauhan, Sui melihat dua sosok menunggu di dekat hutan Murbei. Itu adalah Xiao Tiankui dan Zijin. Orang tua itu telah melihat Tuan Su. Dan ketika dia melihat Sui, Xiao Tiankui menjadi segar, tertawa dan melangkah maju, membungkukkan tangannya. Dibandingkan pertama kali kami bertemu, dia terlihat jauh lebih baik. Viola ungu telah melihat Tuan Su. Purple Viola melangkah maju dengan tatapan hormat. Dia mengenakan gaun hijau hari ini, kulitnya lebih baik dari salju, alis dan mata almondnya, dia cantik dan cantik. Kalian berdua pasti sudah tahu identitasku, jadi tidak ada keraguan tentang itu. Sui berkata dengan penuh minat.
Xiao Tianque berkata dengan sungguh-sungguh, orang-orang sekuler seringkali suka menilai orang dari penampilan dan status mereka, tetapi mereka tidak tahu bahwa keberadaan seperti Tuan Su adalah Tuan yang sebenarnya. Su Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan. Zijin ragu-ragu sejenak, dan kemudian meminta maaf, Tuan Su, saya mengirim seseorang untuk menanyakan identitas Anda sebelumnya, dan saya juga membiarkan orang memperhatikan gerakan Anda secara diam-diam, tetapi saya berani menghadap ke langit. Saya bersumpah, saya tidak akan pernah memiliki pikiran lain, dan jika saya membuat Anda tidak bahagia, saya berharap untuk menebusnya. Berbicara, dia menundukkan kepalanya dan membungkuk. Itu bukan contoh. Su Yi mengangguk. Purple Viola menghela nafas lega sebelum dia berani meluruskan tubuhnya. Tuan Su, lihat lukaku. Xiao Tianque tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Tunggu sebentar, aku akan menyembuhkanmu setelah aku berlatih. Su Yi berkata, dia telah datang langsung ke ruang terbuka di hutan Murbei ini, menahan napas, pikirannya kosong, dan perlahan-lahan melakukan teknik penempaan tubuh bangau pinus. Di area yang berdekatan, ada dua mata yang mengawasi. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.